kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripadanya menyertai kita seluruhnya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia renungan harian ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita seluruhnya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pembacaan firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan yang ditekuninya setiap hari, dia pasti mengharapkan akhir daripada pekerjaannya atau buah daripada pekerjaannya. Dan semua yang diharapkan oleh para pekerja dan yang melakukan aktivitasnya adalah untuk kebaikan dan hasil yang lebih baik. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, hari ini adalah hari yang sangat bersukacita di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, 76 tahun Indonesia merdeka. Dalam kemerdekaan ini, pastilah akhir daripada perjuangan para pahlawan, yaitu dengan kebebasan setiap masyarakat negara Indonesia untuk dapat melakukan hal yang baik yang dipikirnya sesuai dengan apa yang diyakininya, yang tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, kehidupan kemerdekaan yang kita alami ini adalah akhir daripada perjuangan para pahlawan kita dahulu. Tetapi ini merupakan menjadi awal bagi kita, generasi penerus bangsa ini, untuk berjuang di dalam terus mengharumkan nama Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami akan mengucapkan kepada kita seluruhnya dan kepada negara ini, Dirgahayu Republik Indonesia 76 tahun. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita melihat proses padi yang menjadi beras yang setiap kali kita makan? Petani selalu mengarahkan harapannya kepada hasil panen yang dia harapkan. Dia mengawalinya dengan menyemai bibit, dan dia harus menanamnya di sawah, dan dia akan membersihkan sawahnya. Dia setelah itu panen tiba, sukacita seorang petani sangat luar biasa ketika panen telah tiba. Awal yang dia mulai dengan menanam dan dia akhiri dengan memanen. Seorang ibu yang melahirkan, ketika dia membawakan kandungannya, dia begitu bersusah payah, tetapi ketika si anak lahir, sukacita sangat luar biasa. Atau seorang yang sedang studi di awal, di pertengahan setiap prosesnya dia mengalami pergumulan dan perjuangan, tetapi ketika masa wisudanya datang, senyumnya sumringah, dia bersukacita, dia benar-benar hidup di dalam menikmati akhir dari setiap prosesnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, dikatakan di sini akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Bukan berarti kita tidak dihimbau untuk memulai atau mengawali segala sesuatu. Mulai dan awalilah yang terbaik, sebab pada akhirnya nanti kita akan bersuka cita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, untuk sampai kepada akhir yang membahagiakan itu, dikatakan di sana, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, ketika memulai atau mengawali setiap pekerjaan, setiap proses kehidupan kita, mungkin kita akan bertemu dengan yang namanya kesulitan, penderitaan, dan tantangan. Maka ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan dan tantangan itu,
Kesabaran adalah kunci daripada kesuksesan. Maka sabarlah dalam setiap proses yang kita alami. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, Ayub dalam penderitaannya, di dalam Ayub 23:10 dikatakan bahwasanya Ayub memandang Tuhan, bukan penderitaan itu. Maka ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka seberat apapun penderitaan kita tidak akan menyerah, kita tidak akan putus asa, sebab kita memandang Tuhan. Keteladanan Ayub menjadi hal yang perlu kita alami. Lalu bagaimana untuk tetap hidup dalam kesabaran di dalam setiap penderitaan ini? Kuncinya adalah bersyukur dalam kehidupan. Kesabaran akan memampukan kita bersyukur, dan bersyukur akan membuat kita bersabar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, kita harus bersyukur dalam setiap proses, bahkan dalam penderitaan itu. Sama seperti seorang yang dalam keadaan studi atau yang sedang belajar, dia harus sabar, tekun, ulet untuk mendapatkan hasil akhir dari sebuah pencapaiannya yang begitu indah. Bersyukur pada proses, bukan protes. Sebab ketika kita protes atau bahkan kok kayak gini, atau kenapa bisa seperti ini, atau kita menjadi kesal, kita menjadi marah, itu menunjukkan kesombongan kita, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengatakan saya harus sabar dalam penderitaan ini, tetap berjuang, tetap semangat, dan bahkan di masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini, kita akan mengatakan saya harus sabar dalam proses ini. Ketika Tuhan sedang memurnikan saya, maka saya harus sabar, bersyukur, dan terus memandang Tuhan, bukan protes. Maka tinggi hati dan kesombongan tidak akan ada pada kita. Ciri-ciri daripada orang yang terus menggerutu, terus mengeluh, terus kesal dalam kehidupannya oleh apa yang dialami, itu menunjukkan kesombongan. Marah saat menghadapi ujian, kesal, marah, dan emosi saat menghadapi ujian adalah tanda daripada kesombongan. Maka renungan ini mau mengajak kita, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, tetaplah tinggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebab di dalam Dia kita dimampukan untuk bersabar dan bersyukur dalam kehidupan ini. Bahkan memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ini. Baiklah kita terus mendoakan pemerintah supaya negara kita ini cepat pulih dan pandemi segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Bapa kami, untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bersyukur dalam setiap proses kehidupan kami. Sekalipun kami menghadapi penderitaan, kesulitan, tantangan, biar kami Tuhan taat di dalamnya. Biar kami Tuhan tunduk dan hanya memandang-Mu saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Ayub. Tuhan Allah Bapa kami, mampukan kami menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki, bersabar dan bersyukur. Tuhan, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, Engkau kiranya memberkati mereka dalam keadaan mereka saat ini. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang sedang bergumul Tuhan hiburkan mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan para jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau memampukan seluruh jemaat-Mu hidup dalam kerendahan hati. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.